Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Muhammad Sadik akan memaparkan salah satu kasus yang pernah viral dan hangat di negara kita ini. Bagi kalian yang suka membaca berita, menonton televisi, mungkin akan mendengar salah satu kasus yang menggemparkan negara ini, yaitu sebuah kasus pencabulan 12 santriwati di Pondok Pesantren Kota Bandung. Pencabulan ini dilakukan oleh salah satu tenaga pendidik di pondok pesantren tersebut. Ia bernama Heri Wirawan. Heri Wirawan melakukan tindak biadabnya ini sudah lebih dari 4 tahun dan baru terkuak oleh salah satu santriwatinya yang melaporkannya kepada orang tua. Lalu orang tua santriwati itu membuat laporan ke kepolisian dan Heri Wirawan langsung ditindak oleh kepolisian setempat. Heri Wirawan terjerat banyak pasal yang memberatkan dirinya agar tidak lolos dari hukuman ini. Beberapa diantaranya yaitu pasal 81 ayat 1, pasal 81 ayat 2, pasal 81 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022, yaitu tentang perlindungan anak, pasal 65 ayat 1 KUHP. Heri Wirawan pada tanggal 4 April 2022 di Pengadilan Tinggi Kota Bandung divonis hukuman mati. Ia divonis hukuman mati berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menuntut dia divonis hukuman mati berdasarkan pasal 81 ayat 5 hukuman mati hingga seumur hidup dikarenakan korban yang menerima tindak asusilanya lebih dari satu. Saya rasa vonis yang dijatuhkan kepada Heri Wirawan sangat-sangat pantas ia terima, karena tindak asusila yang ia dilakukan kepada santriwatinya sendiri, dan dia melakukannya berkedok dengan agama. Juga korban tidak hanya lebih dari 1 sampai 12 korban yang menerima tindak asusilanya. 3 poin itu sangat-sangat memberatkan Heri Wirawan untuk lepas dari tuntutan yang dilangsarkan oleh jaksa. Kabar ini tentu membuat keluarga korban dan orang-orang sekitar yang mendengar berita ini merasa lega dan sedikit tenang. Walau kita tahu kondisi korban yang menerima tindak asusila Heri Wirawan ini mungkin akan mengalami sedikit trauma. Namun ada beberapa manfaat yang dapat kita terima dengan dijatuhinya vonis hukuman mati kepada Heri Wirawan. Hukuman ini tentu dapat menakut-nakuti predator lain yang di luar sana yang mungkin akan melancarkan tindak asusilanya. Dan juga santriwati yang ada di pesantren tersebut bisa merasa lebih aman karena Heri Wirawan sudah dijatuhi hukuman mati, serta orang tua dari santriwati yang mungkin akan merasa sedikit lega karena sudah tidak adanya predator yang mungkin akan mengancam
anak-anak mereka di pondok pesantren. Mungkin sekian pemaparan salah satu kasus pencabulan 12 santriwati di Kota Bandung. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.